Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Oke, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita telah mempelajari zat aditif. Kalau kemarin kita mempelajari pewarna dan pemanis, dan anak-anak alhamdulillah juga udah sharing terkait pengalaman mengkonsumsi pemanis buatan dan pemanis alami ya. Memang begitu, dan hal yang paling tepat adalah menggunakan baik pewarna alami maupun pewarna makanan maupun pemanis alami maupun pemanis buatan secara proporsional ya, secara tidak berlebihan, sehingga tubuh dapat memprosesnya dengan baik. Oke, kita lanjut materi berikutnya, masih mengenai zat aditif. Sebelumnya pernahkah kalian melihat ya, ini dua perbandingan antara roti tawar yang memang masih bagus, masih fresh, masih layak makan, dan di sampingnya adalah roti tawar yang sudah berjamur, roti tawar yang sudah tidak layak dimakan. Nah, kan kira-kira bagaimana roti tawar ini kemudian dapat dikonsumsi dan disimpan dalam jangka waktu yang lama? Nah, disinilah peran sebuah pengawet makanan ya. Pengawet makanan itu merupakan zat aditif yang ditambahkan terhadap atau kepada suatu makanan untuk memiliki fungsi menghambat kerusakan makanan ataupun minuman. Nah, bahan pengawet itu mencegah tumbuhnya mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme ini menyebabkan reaksi kimia yang kemudian menjadikan makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi munculnya mikroorganisme itu dapat dicegah dengan cara menggunakan pengawet makanan. Nah, pada tabel di samping ini di layar ya, ini merupakan salah satu nama-nama pengawet sintetis yang biasa digunakan pada bahan makanan atau minuman ya. Ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Penggunaannya yaitu mengawetkan makanan dan minuman ringan seperti kecap dan saus. Selain itu ada juga asam askorbat, yaitu biasa digunakan dalam mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Selanjutnya ada natrium nitrat atau NaNO3, yaitu dapat digunakan juga untuk mengawetkan daging dan olahan keju. Kemudian asam propinoat ya, dapat mengawetkan roti dan keju olahan juga. Kemudian butil hidroksianisol ya, atau BHA, itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Kemudian butil hidroksitoluin atau BHT, yaitu dapat menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Nah, pengawet makanan atau pengawet sintetis ini itu juga digunakan dalam batas atau takaran tertentu, tidak bisa semau si pengguna ya, karena akan membahayakan kesehatan jika tentu itu berlebihan. Nah, selain dengan cara pengawetan sintetis, ada juga cara pengawetan makanan yang lain, yaitu dengan cara mengawetkan makanan dengan asinan maupun pemanisan. Ini contohnya proses pengasinan ya, misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging yang dipanggang, itu dapat awet secara alami. Kemudian metode pengawetan lain adalah dengan cara dengan pendinginan, pemanasan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan
penyiraran. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah penyedap. Nah, penyedap ini juga salah satu zat aditif yang biasa ditambahkan oleh makanan kepada atau pada makanan yang kemudian digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun penyedap yang alami biasanya yaitu umum digunakan pada bahan-bahan dapur, yaitu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, dan bahan-bahan dapur lainnya ya, serai, kayu manis dan sebagainya. Sedangkan penyedap sintetis atau penyedap rasa sintetis biasa juga disebut sebagai vetsin atau MSG ya, monosodium glutamat, atau MNG, mononatrium glutamat, juga biasa disebut sebagai micin ya, kalau anak-anak sekarang biasa sebutnya sebagai micin. Tapi penyedap rasa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu ya. Dia dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus ya. Jadi dia melalui proses fermentasi dulu. Nah, penggunaan penyedap rasa ini, penyedap makanan ini atau vetsin, MSG, micin ini juga ada standar penggunaannya, yaitu 120 mg per kilo. Jadi bisa dikalikan dan dikonversikan menjadi gram ya, setiap kilo tubuh kalian. Jadi penggunaan penyedap rasa yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan ya, terutama pada fungsi saraf, kemudian menyebabkan iritasi tenggorokan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pemberi aroma atau essence. Ini biasa yang digunakan sebagai penyedap atau aroma, yang membuat aroma roti ya, biasanya ya, roti. Ini atau makanan dan minuman. Minuman juga biasa menggunakan ini, sehingga menggugah selera ya, menjadi daya tarik. Nah, esensi ini juga bisa dihasilkan dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami bisa dihasilkan oleh buah secara langsung, misalnya ekstrak buah ya, ekstrak anggur, minyak ciri, ekstrak buah nanas dan lain sebagainya. Kalau contohnya di buah pai itu ada buah segarnya, itu memberikan aroma sendiri yang memang alami. Sedangkan dari sintetis atau pemberi aroma sintetis, essence, itu dapat berupa amil kapruat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang, etil butirat atau aroma nanas, vanilin aroma vanili, dan metil antranilat atau aroma buah anggur. Nah, itu semua disebut dengan essence ya, essence, pemberi aroma secara sintetis. Nah, selanjutnya ada pengemulsi. Nah, pengemulsi itu adalah zat aditif yang biasa ditambahkan untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi ya. Contohnya lemak dan air itu kan tidak bisa menyatu, atau minyak dan air ya, tidak bisa saling bercampur. Namun apabila ditambahkan dengan sabun memiliki fungsi sebagai pengemulsi ya. Jadi kemudian ketika minyak dan air itu ditambahkan sabun kemudian diaduk, maka dia dapat terdispersi dengan merata ya. Jadi dia sifatnya sebagai pengemulsi. Nah, contoh zat pengemulsi dalam makanan adalah lecithin ya. Ini contohnya nih, SP ya, biasanya disebut juga sebagai SP. Contoh pengemulsi makanan adalah lecithin yang terkandung dalam kuning telur. Makanya ibu kita kalau membuat kue itu sering menggunakan
kuning telur ya, karena banyak mengandung lecithin atau pengemulsi, maupun kedelai, lecithin telur maupun kedelai. Lecithin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air yang ada pada mayones dan mentega pasti akan terpisah. Jadi dia berfungsi sebagai pendispersi atau penyebaran minyak dan air yang tidak bisa menyatu, kemudian ada pengemulsinya, dia bisa tersebar dengan merata. Ini adalah contohnya. Nah, itu zat aditif yang telah kita pelajari. Jadi kemarin kita telah mempelajari macam-macam zat aditif hingga saat ini ya, hingga pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian, oh ya, Ustadz mau tanya nih. Tadi setelah kita mempelajari salah satu zat adiktif yang berupa vetsin atau MSG atau micin ya. Nah, menurut kalian gimana nih caranya makanan yang enak, membuat makanan yang enak tapi tidak menggunakan micin tanpa penyedap rasa? Kira-kira bahan-bahan apa aja yang mungkin dapat berpengaruh terhadap makanan sehingga menghasilkan cita rasa yang enak tapi tanpa menggunakan micin, tanpa menggunakan vetsin ya. Kira-kira menurut kalian apa nih? Silahkan dijawab ya. Mungkin itu aja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.